Ya, ini adalah bagian yang kedua, yaitu hitungan probabilitas ya. Setelah tadi kita membicarakan untuk introduction-nya, ini diambil banyak dari Introduction to NLP yang tadi saya perlihatkan juga. Ini bagaimana menghitung probabilitas, kemudian contoh proyek, sebuah proyek model bahasa. Proyek model bahasa itu hampir sama seperti yang diperlihatkan dari blog tadi, bagaimana menghasilkan kalimat-kalimat, contohnya tadi dari blog Andri Karpati menghasilkan kalimat-kalimat Wikipedia, menghasilkan kalimat-kalimat dari Shakespeare, yang lain-lain dari matematik dan lain-lain. Kalau ini adalah yang restoran, bagaimana teks yang membahas atau membicarakan isinya restoran di sebuah tempat di Berkeley. Kemudian ada isu-isu praktis ya, bagaimana menghadapi permasalahan praktis computingnya untuk model bahasa. Kemudian secara singkat ada tool dan database-nya. Ini tadi menghitung probabilitas, saya kira kita udah tahu. Misalkan contohnya bigram di sini. Bigram itu artinya sekali lagi adalah given-nya satu ya, given-nya satu, sebelumnya, kata sebelumnya ya. Dan oleh karena itu perlu dihitung rangkaian dua kata yang urutan. Jadi urutan ini diikuti ini dibagi dengan yang pertama ini. Ini jumlahnya berapa? Kalau yang ini kalau sendiri jumlahnya berapa? Nah, ini adalah probabilitas ini. Ya, ini disingkat kon itu singkat C aja. Contohnya misalkan seperti ini. Ini contoh sederhana dua dengan 3 kalimat dummy yang sederhana. Ini S seperti ini adalah awal sentence, ini adalah akhir sentence ya. Ya, misalkan seperti ini. Probabilitas I given S ya. I given S artinya S ini jumlahnya ada berapa di sini? Ada 3. Yang diikuti dengan I itu ada berapa? Ada 2. Ya, betul. Jadi 2/3 dan seterusnya. Probabilitas akhir kalimat yang ini sebelumnya di kata terakhir ada Sam ada berapa? Ini ada 3. Ya. Yang kemudian maaf kebalik. Yang gimana ini? Bentar. Sam dahulu. Oh ya betul, yang Sam. Ya, kemudian Sam itu kemudian diikuti dengan akhir. Artinya Sam itu di kata terakhir. Yang Sam diikuti dengan ini. Yang tadi kan ini diikuti dengan ini kan, seperti maksudnya gitu kan. Ya, ini diganti dengan ini. Artinya kita cari yang Sam-nya ada berapa, yang kemudian yang Sam-nya ada 1, kemudian yang Sam diikuti dengan ini, akhir ini ada 2. Sebentar, maaf. 1, Pak. Gimana sih, Mas? Ini benar nggak ya, Sam? Oh ya betul. Yang Sam total ada berapa di sini? Yang Sam total ya, Sam total ada berapa? Sam aja. Nah, ini adalah Sam diikuti di sini ada berapa? Ya, di sini Sam total ada 2. Maaf ya, salah. Sam total ada 2. Ya, Sam total ada 2. Nah, kemudian yang atasnya, bagian atasnya, ini adalah Sam yang diikuti dengan akhir. Ada 1. Jadi 1/2. Ulangi lagi. Jadi yang bagian atas itu adalah Sam, kan itu yang join, yang atas. Sam diikuti dengan ini, akhir. Sam diikuti dengan akhir ada berapa? 1. Yang pembaginya adalah Sam aja. Kita tidak pedulikan ini, Sam aja. Yang ada Sam aja ada 2. Ini seperti itu ya. Misalkan di sini yang
ini diikuti dengan SEM, artinya yang SEM itu di awal kalimat ya. Ya betul ya, seperti itu ya. SEM, koma, atau diikuti dengan, ini awal kalimat diikuti dengan SEM, itu ada berapa? Ada 3, Pak. Satu. Satu. Ini diikuti ini yang probabilitas join. Ini awal diikuti dengan Satu, SEM. Pak. Ada satu ya ini ya. Ya. Ini ya, SEM yang ini. Bagi yang ini aja. Bagi yang ini aja, yang awal kalimat aja. 3, jadi 1/3. Ya, diulangi lagi di sini ya. Jadi yang atasnya itu adalah yang join ya. Yang atasnya adalah yang join. Join antara M, ini seperti ini duluan M kan, given-nya kan yang mau duluan kan. Kalau Ya, given itu kan duluan kan, ini ya, betul ya. betul. M diikuti SEM, itu ada di mana? M diikuti SEM ada di mana? Kalimat pertama, Pak. Ini, Apa? ini pertama aja ya. Satu aja ya. Ya, ini satu. Kemudian ini hanya M aja. M aja. Mau diikuti SEM boleh, mau diikuti yang lain juga boleh. Ini M diikuti SEM. M diikuti akhir. Berarti M di sini ada 2. Sekali lagi, diulangi lagi di sini. Yang atas itu adalah join. Join itu artinya I diikuti M. I diikuti N yang mana? Ini ya, I diikuti M ya. I diikuti M. I diikuti M. Ada 2 berarti ya, betul ya. Kemudian yang bawah apa? Yaitu yang I saja diikuti apapun. Pokoknya I, ada I-nya. I diikuti M, I diikuti M, I diikuti do. Ini ada 3. Yang terakhir, di sini yang atas sekali lagi join. Join antara 2 kata ini. 2 kata ini adalah karena given, tadi sudah beberapa kali kita bahas, ya ini I diikuti dengan do. I diikuti dengan do di sini yang atas ya, pembilangnya ya. Ini ada berapa? I diikuti do. I diikuti do, ini ya betul ya. Ya, ini I diikuti do, jadi ada 1. Kemudian yang bawah itu adalah I saja. I saja, maksudnya diikuti apapun. I diikuti M boleh, I diikuti M boleh, I diikuti do boleh. Jadi 3 juga di sini sama seperti itu. Jadi saya jelas ya. Jadi bagaimana menghitung probabilitas, yaitu saya balik lagi slide-nya, dengan cara ini adalah join bagi yang given-nya saja di sini. Seperti itu. Ya, kemudian ada contoh proyek. Ada contoh proyek yang namanya proyek restoran Berkeley. Ya, restoran di daerah Berkeley ya. Ya, di sini ada teks-teksnya banyak, ini kalimatnya banyak. Contohnya kalimatnya adalah ini. Can you tell me about any food Cantonese restaurants close by? Artinya ini kan berkaitan dengan restoran kan, yang karena ini kan proyeknya proyek restoran. Ada contoh lagi, mid price Thai food is what I am looking for. Tell me about Spanish dan seterusnya. Ini adalah contoh beberapa kalimat dari proyek ini, teks di proyek ini. Nah, kemudian dibuat bigramnya, di count jumlahnya. Seperti tadi yang kita lakukan count tadi barusan. Ya, ini adalah tabel, yang tabel ini menyatakan ini dari 9.222 kalimat. Ini contohnya, ya harusnya panjang ya, ini bukan hanya segini, ini panjang banyak. Dan ini banyak, ini antara baris dan kolom sama ya. I diikuti I, cari berapa banyak. I diikuti one, berapa banyak dari kalimat ini, sebanyak ini. I diikuti two, ada 0, nggak ada. I diikuti two dari 9.000 kalimat ini. I diikuti it, ada 9 saja dari 9.000 kalimat ini.
I diikuti Chinese tidak ada dan seterusnya. I diikuti Spanish 2 saja dari 2 kejadian dari 9 ribuan ini. Won diikuti I ada 2, won diikuti won nggak ada, won diikuti to banyak, ada 608 jumpai. Dan seterusnya kita isi bigram, ini adalah bigram count untuk mencari bigram karena given-nya cuma 1. Karena given-nya cuma 1 ya. Nah, kemudian tadi count-nya, kemudian cari probabilitasnya ya. Probabilitas itu kan dinormalisasi tadi dengan atau dibagi dengan unigram tadi kan. Dibagi dengan yang I diikuti apapun, won diikuti apapun, to diikuti apapun gitu kan. Sehingga di sini yang tadinya count dibagi dengan yang unigram ini sehingga dapatlah angka-angka probabilitas, artinya angka-angka yang antara 0 sampai 1, angka-angka di sini. Tentunya banyak yang kecil sekali, yang ya paling besar di sini ada 0,66. Ya ini tadi yang pertama count, kemudian cari probabilitasnya. Bagaimana menghitung probabilitasnya? Di sini cari probabilitasnya. Nah kemudian ya kita kan tadi udah dapatkan barusan tabel ini kan probabilitas I diikuti I probabilitasnya segini, I diikuti won probabilitasnya segini, I diikuti itu probabilitasnya 0, I diikuti it probabilitas ini dan seterusnya. Nah kemudian kita ingin menghitung, mengestimasi ya. Di awal-awal kita membicarakan language model ini kan probabilitas kalimat ini berapa angka probabilitasnya itu kan. Kita kan di awal-awal tadi kan ini berapa dari sini sampai sini berapa probabilitasnya. Nah cara-caranya gimana? Cara mencarinya, mendapat angkanya ini probabilitas sampai sini itu menggunakan N-gram language model, model bahasa N-gram. Nah sekarang contoh sederhananya adalah model bahasa N-gramnya itu adalah 2N-nya. Model bahasa yang murni 2 gram. Model bahasa yang murni 2 gram kita sudah dapatkan modelnya. Modelnya itu adalah ini adalah modelnya. Karena dari Berkeley Project data ini yang 9 ribuan kalimat tadi, ini adalah angka-angka, ini adalah modelnya. Modelnya itu berupa angka-angka probabilitas yang berupa dapat direpresentasikan menjadi tabel ini. Ya, jadi saya ulangi, kita ingin menghasilkan model bahasa. Model bahasa itu bentuknya seperti apa sih wujudnya? Model bahasa itu wujudnya, kalau untuk yang probabilitas, untuk N-gram, wujudnya adalah seperti ini. Ini adalah yang 2 gram, yang bigram. Karena ini maksudnya adalah I diikuti I, terus probabilitasnya segini. Ini kan bigram, karena kan hanya given-nya cuma 1, diikuti apa yang sebelumnya apa. Ini sekali lagi ini adalah wujud atau representasi atau output dari model bahasa. Model bahasa yang ini adalah yang bigram. Saya kira bagaimana cara menghasilkan model bahasa bigram? Ya caranya dengan mencari probabilitas. Probabilitas caranya gimana? Ya dari data yang kita punya. Contohnya adalah dari sini. Datanya adalah proyek restoran Berkeley yang 9 ribuan kalimat tersebut. Nah, setelah dihasilkan di sini, kita bisa menggunakan model tersebut. Kita bisa menggunakan tabel tersebut. Karena tabel tadi adalah model. Karena tabel yang slide sebelumnya ini adalah model bahasa. Tepatnya model bahasa bigram yang dihasilkan dari teks proyek restoran Berkeley. Nah, kemudian kita ingin menggunakan model bigram, model bahasa dalam hal ini bigram contohnya. Nah, kita maksudnya menggunakan itu adalah mengeluarkan angka probabilitas. Mengeluarkan angka probabilitas ini. Menggunakan itu maksudnya mengeluarkan angka probabilitas ini. Seberapa probabilitas sih angka di sini? Nanti kita bisa bandingkan, di awal tadi kan kita bandingkan I want English food dibandingkan dengan misalkan I want
apa ini bukan English tapi Chinese food, atau bahkan ini typo misalkan, atau bahasa Inggris yang, atau misalkan bukan won tapi misalkan one di sini, I want English food, bisa saja gitu. Semua apapun katakanlah gitu, di sini rangkaian kata-katanya kita ingin cari probabilitasnya. Mana probabilitas yang besar, mana yang probabilitas kecil. Kalau dibandingkan juga, misalkan I want English food dan I want English food, itu besar mana. Nah itu dicari probabilitasnya. Caranya bagaimana? Dengan, kalau dengan ini, n-gram ini, contohnya adalah ini sudah dihasilkan angkanya. I given awal kalimat. Ini cari I given awal kalimat. Yang tadi kan dengan Chandler dan Markov tadi, Markov assumption-nya, asumsi Markov yang bigram. Jadi ini dengan chain rule dan dengan asumsi Markov yang bigram, dihasilkan, diuraikan yang seperti ini. Ya, kalau kita langsung mencari ini di 9.000-an kalimat itu mungkin nggak ketemu, ya. Kemudian kita oleh karena itu dipotong-potong dengan asumsi Markov, dengan chain rule dan asumsi Markov dipotongannya bigram-bigram ini, dan bigram udah kita dapatkan, model bigram, model bahasa bigram. Nah ini ada angkanya. I given as awal kalimat ada angkanya. One given I ada angkanya. English given one ada angkanya. Di tabel tadi, food given English ada angkanya, akhir kalimat given food ada angkanya. Karena kalau cuman bigram itu kemungkinan besar ada, tidak nol, ya tidak nol ininya apa probabilitasnya. Dan setelah kita kalikan dari tabel tersebut, ini akhirnya mendapatkan 0,000, meskipun ini kecil banget, tapi ini ada angkanya sehingga bisa dibandingkan. Antara misalnya kita ingin membandingkan tadi I want English food dengan I want English food, seperti itu, atau misalkan I want English food dengan I want Chinese food, itu lebih umum mana misalkan untuk kasus restoran, misalkan apakah English food atau Chinese food. Nah ini contohnya seperti ini. Ini dari tabel, semua dari tabel, dari model bahasa, dari representasi model bahasa. Kita tinggal ambil karena kita kan menggunakan model bahasa. Ya, apa pengetahuan yang didapat dari sini? Ada yang besar, ada yang kecil, bahkan ada yang nol. Yang nol mungkin secara tata bahasa, nggak ada to food, nggak ada spend one. Secara tata bahasa itu nggak mungkin, misalkan to food. Ya, kalau to eat itu ada, tapi kalau to food, tata bahasa ada. Padahal kan di kalimat kita di Berkeley yang 9.000-an itu kalimat-kalimat bahasa Inggris yang sintaksnya benar kan. Nah ini kan sintaksnya salah, to food, nggak ada to food, spend one. Nah kemudian knowledge grammar di sini, dan knowledge yang lain di sini adalah one English dengan one Chinese. Untuk kasus restoran ternyata lebih besar one Chinese, karena one Chinese ini adalah Chinese food itu lebih besar karena jarang yang ingin yang English daripada one yang Chinese, yang kalimatnya lebih umum yang ini, lebih umum yang ini. Nah, ini pengetahuan dari sini ya. Ya, seperti want to, ini besar sangat dibandingkan dengan yang lain karena ini suatu hal yang secara sintaks benar dan secara penggunaan banyak. Ya, want to banyak. Itu ya, kita lihat seperti itu. Kemudian ada practical issue, ya. Permasalahannya ada underflow karena 0,00 kali, 0,0 kali, 0,0 kali. Jadi angka kecil kali, angka kecil kali, sehingga salah satunya permasalahan komputasi praktis ini di-logkan, ya, operasinya di logaritmiskan, ya.
Ya, dengan adanya log, maka perkalian menjadi penjumlahan, yang dimana penjumlahan itu operasinya bisa lebih cepat daripada perkalian. Dimana yang tadinya kali, probabilitas ini kali, yang kecil angkanya, kali yang kecil, ini di-log-kan, ya, kemudian karena kali log ini jadi penjumlahan, sehingga practical issue ini akan lebih menguntungkan dibandingkan kalau yang seperti ini. Ya, kemudian ini sekedar tambahan bahwa ada tool, ada database, artinya model bahasa itu perlu belajar dari data, dan data itu udah banyak memang bahasa Indonesia juga, tapi kalau misalkan memerlukan, nah ini ada misalkan Google, dia udah menyediakan Ngram dari baik itu dari site-site ataupun dari buku-buku Google Book, dihasilkan. Ya seperti itu, ini contohnya aja. Ya, saya kira seperti itu untuk bagian kedua. Mungkin silakan ada pertanyaan sebelum mungkin kita break